Tell me everything. Iya, kemarin banget nih DPR Republik Indonesia sebagai wakilnya kita rapat bareng lembaga terkait buat membahas kasus ginjal akut from A to Z, guys. Nah, dari rapat ini kita akhirnya tahu kalau kasus ini tuh beda dari yang biasanya terjadi. Kita tambah tahu lebih banyak juga dari si senyawa ethylene glycol dan diethylene glycol yang dari kemarin rame banget diomongin netizen, serta obat penawarannya apa, sampai DPR yang bakal membentuk panitia kerja. Sampai sekarang kan negara Indonesia masih terfokus sama kasus gagal ginjal akut yang nyerangnya mayoritas ke balita kan ya. Karena penyakit ini makin banyak anak Indonesia yang tumbang bahkan meninggal. Not to mention, setelah diinvestigasi sama pihak terkait, gagal ginjal akut ini ada hubungannya sama obat sediaan sirup yang dikonsumsi anak-anak. Apa nggak makin panik tuh orang tua seantero Nusantara. Bahkan sampai sekarang udah tercatat tuh 325 anak di Indonesia yang mengidap penyakit ini, guys. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dari 325 anak yang menderita, udah ada 178 anak yang meninggal. Masih stay di atas 50% fatality rate-nya, guys. Makanya, karena gagal ginjal ini masih jadi isu yang mengkhawatirkan, kemarin banget berlangsunglah rapat dengar antara Komisi 9 DPR Republik Indonesia dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, BPOM, IDAI, dan pihak industri farmasi. Yang harus kamu ketahui adalah, menurut pandangannya IDAI, gagal ginjal akut ini beda, guys, nggak kayak biasanya. Kalau biasanya tuh gagal ginjal akut pada anak, terus cuci darah, anaknya selamat. Nah, kalau yang ini gagal ginjal, terus cuci darah, anaknya malah meninggal. Iya, masih dari keterangan dokter Piprim. Pasien gagal ginjal akut kali ini juga mengalami penurunan kesadaran yang relatif cepat padahal udah cuci darah. Gini nih buat gambarannya. Jadi si anak cuci darah, tidur, terus bangun, kesadarannya turun lagi dengan cepat. Nggak lama kemudian napasnya berhenti. Sempat dikasih alat bantu nafas tapi ujungnya meninggal juga. Ini dia yang bikin para dokter anak pada frustasi. Ya, yang bisa dilakukan sekarang adalah mengawasi obat-obatan secara lebih ketat kayak yang udah diamanatkan Presiden Joko Widodo biar gak naik-naik lagi tuh kasus ginjal akut ini. Terus, kalau yang udah terlanjur kena ya diobati. Speaking of obat, Menteri Kesehatan Budi bilangnya gini, pemberian obat fomepizole itu efektif banget bikin pasien pada sembuh. Bahkan angka kematian juga menurun drastis karena pakai obat ini, kata Pak Budi. Karena efeknya yang mujarab, stoknya pun ditambah terus deh.